Sebagian besar dari kita mungkin sudah tidak asing dengan gambar orang tua ini. Sebuah gambar yang menjadi logo sekaligus ikon dari sebuah restoran makanan cepat saji asal Amerika Serikat yang berspesialisasi dalam membuat dan menjual ayam goreng. Yap, ini adalah logo dari Kentucky Fried Chicken atau yang lebih dikenal sebagai KFC. Gambar orang tua yang ada di logo ini tidak lain dan tidak bukan adalah pendiri KFC itu sendiri yang bernama Harlan Sanders. KFC merupakan salah satu jaringan restoran terbesar di dunia. Per tahun 2024 ini, gerai KFC sendiri sudah memiliki setidaknya 29.000 cabang yang tersebar di 147 negara. Namun di balik kesuksesannya ini, ada sebuah cerita menarik di mana resep ayam goreng yang membawa KFC menuju kesuksesan besar pernah ditolak lebih dari 1.000 kali oleh berbagai restoran. Lantas, bagaimana hal itu bisa terjadi? Langsung saja, sini gue ceritain. Harlan Sanders, atau yang lebih dikenal sebagai Kolonel Sanders, lahir di Henryville, Indiana, Amerika Serikat pada tanggal 9 September 1890. Dia merupakan anak sulung dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan Wilbur David Sanders dan Margaret Ann Sanders. Ayahnya meninggal saat Sanders berusia 6 tahun. Hal ini memaksa ibunya mengambil beberapa pekerjaan untuk menghidupi Sanders dan kedua adiknya. Hal ini membuat Sanders kecil harus merawat kedua adiknya. Keadaan ini pula yang memaksa Sanders kecil untuk belajar memasak dan mengolah makanan sejak usianya 7 tahun, yang membuatnya mahir dalam mengolah makanan di usianya yang sangat muda. Tak lama setelah itu, sang ibu memutuskan menikah lagi pada tahun 1902 dan keluarganya pindah ke Greenwood, Indiana. Karena tidak akur dengan ayah tirinya, Sanders yang saat itu berusia 13 tahun memutuskan untuk berhenti sekolah dan pergi dari rumah untuk bekerja serabutan guna menghidupi dirinya sendiri. Karena upah yang dia dapat selama bekerja serabutan tidak mencukupi untuk kehidupannya, pada tahun 1906, di usianya yang ke-15 tahun, Sanders memutuskan pergi ke New Albany untuk menemui pamannya yang bekerja di perusahaan term, yang kemudian menjadikan Sanders seorang konduktor. Berbagai macam pekerjaan sudah pernah ia jalani untuk bisa membiayai kehidupan sehari-hari. Bahkan pada tahun 1907, saat usianya masih 16 tahun, dia memasukkan tanggal lahirnya agar bisa bergabung menjadi tentara Amerika Serikat. Kalau kalian ingat, dia dikenal sebagai Kolonel Sanders. Namun yang perlu diketahui, bergabung dengan militer bukan cara dia mendapatkan gelar kolonel tersebut. Itu karena dia hanya bertugas di Angkatan Darat selama sekitar 6 bulan sebelum akhirnya diberhentikan, yang kemungkinan besar dikarenakan usianya yang tidak memenuhi syarat. Pada tahun 1909, ketika berusia 18 tahun, Sanders menikah dengan seorang wanita bernama Josephine. Untuk menghidupi keluarganya, dia memutuskan untuk mencoba mendapatkan pekerjaan yang lebih profesional di bidang hukum. Jadi, dia memutuskan untuk belajar hukum di salah satu universitas, dan akhirnya berhasil mendapatkan ijazahnya di bidang hukum. Tetapi karir hukumnya tidak berlangsung lama, karena dia merasa pendapatannya sebagai pengacara masih jauh dari kata cukup. Pada tahun 1920, Sanders memutuskan membangun sebuah perusahaan kapal feri yang terbilang cukup sukses dengan menghasilkan keuntungan ribuan dolar dan menarik banyak investor. Pada tahun 1923, dia memutuskan menjual perusahaannya tersebut pada investor dan membangun perusahaan baru yang bergerak di bidang lampu. Namun sayangnya, perusahaan barunya itu gagal total dikarenakan banyaknya pesaing yang lebih unggul. Setelah perusahaan lampunya itu gagal, dia memutuskan pindah dari Indiana ke Kentucky di usianya yang menginjak 40 tahun. Di lokasi barunya ini, Sanders mencoba membuka usaha pom bensin. Namun sayangnya, usaha ini juga tidak berhasil, karena di tahun 1930,
Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi yang sangat parah, di mana krisis tersebut dikenal dunia dengan sebutan The Great Depression. Setelah adanya krisis tersebut, Sanders mencoba kembali peruntungannya dengan mengubah pom bensin miliknya menjadi sebuah restoran yang diberi nama Harlan Sanders Restaurant. Dengan kemampuan masak yang ia miliki, Sanders mampu menyediakan aneka menu makanan, seperti ayam goreng, sampai dengan steak. Ternyata, usahanya yang satu ini cukup berhasil dan bertahan hingga belasan tahun. Berkat kepopuleran restorannya ini, pada tahun 1935, Gubernur negara bagian Kentucky yang bernama Ruby Laffoon memberikan gelar kehormatan Kentucky Kolonel kepada Sanders atas berkat kontribusinya dalam memperkenalkan masakan khas Kentucky melalui restoran yang ia kelola. Penghargaan ini diberikan karena Sanders dianggap telah membantu mempromosikan citra dan tradisi masakan negara bagian Kentucky, dan dari sinilah gelar itu terus melekat pada dirinya. Popularitas dari restoran ini berkembang dengan sangat pesat, sehingga pada tahun 1939, Sanders bisa membeli motel di North Carolina, yang kemudian ia jadikan restoran yang ia namai Sanders Court and Cafe. Tapi sayangnya, di bulan November 1939, tempat itu mengalami kebakaran. Oleh karena itu, Sanders harus membangun ulang restorannya. Beberapa tahun kemudian, kota Kentucky mulai mengalami perubahan tata letak, sehingga lokasi restoran milik Sanders kini tidak lagi strategis dan menarik banyak pengunjung. Hal tersebut memaksa Sanders untuk menjual restorannya melalui pelelangan terbuka dan terjual dengan harga $70.000. Harga yang tergolong cukup murah untuk restoran milik seorang kolonel. Jumlah itu bahkan belum cukup untuk membayar semua hutangnya. Keterpurukan ini tidak membuatnya menyerah. Kegemarannya pada ayam goreng membuatnya terus berinovasi dalam membuat ayam goreng yang lezat. Sanders akhirnya menemukan cara yang cukup efektif untuk menggoreng ayam. Hal itu berkat penemuan pressure cooker atau panci bertekanan yang bisa menghasilkan ayam goreng yang enak dan juicy. Sanders sadar jika selama ini pelanggan di restorannya sangat suka dengan ayam goreng buatannya. Kemudian, ia mencoba untuk mengembangkan kembali resep ayam goreng itu dan menjadikannya sebuah usaha. Sanders bahkan menghabiskan waktu sekitar 1 tahun untuk melakukan berbagai uji coba dengan resep ayam goreng miliknya. Lalu di tahun 1940, Sanders berhasil menyelesaikan resep rahasianya untuk menghasilkan ayam goreng yang lezat. Resep ini kemudian dikenal sebagai original resep yang terdiri dari campuran 11 bumbu dan rempah rahasia yang digunakan Sanders untuk menciptakan rasa khas ayam goreng KFC. Namun kini muncul masalah baru. Di usianya yang sudah menginjak 50 tahun, Sanders merasa sangat kesulitan untuk membangun restorannya sendiri. Akhirnya muncul sebuah ide untuk menjual resep rahasianya itu ke berbagai restoran. Dan sebagai gantinya, ia akan meminta komisi dari setiap ayam yang terjual. Namun hal itu pasti tidak mudah. Dengan keyakinan bahwa idenya itu akan berhasil, Sanders pun memulai perjalanannya berkeliling Amerika untuk menawarkan resepnya ke berbagai restoran. Di usianya yang sudah tua dan terserang penyakit rematik, perjalanan panjang ini menjadi semakin sulit. Sanders terkadang sampai tertidur di dalam mobil demi memenuhi kebutuhan istirahatnya. Selama 2 tahun berkeliling, resep ayam yang ia buat lebih banyak ditertawakan dan ditolak. Selama 2 tahun itu, Sanders mendapatkan lebih dari 1.000 penolakan. Tapi tanpa kenal lelah, Sanders tetap yakin bahwa ia akan berhasil jika terus berusaha. Dan benar saja, waralaba pertamanya berhasil pada tahun 1952. Ketika seorang pengusaha bernama PT Harman setuju untuk menjual ayam Sanders. Sebelumnya, Harman sudah memiliki sejumlah besar jaringan restoran, dan penjualannya meningkat 3 kali lipat dalam setahun pertama setelah menjual resep ayam goreng Kentucky sang kolonel. Bahkan sebenarnya, waralaba pertama inilah yang mencetuskan istilah finger licking good, yang kemudian menjadi slogan di seluruh gerai KFC. Dalam beberapa tahun, segalanya berubah. Sanders tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh untuk mencari mitra, karena orang mulai datang sendiri untuk menawarkan diri menjadi mitra. Hingga pada akhir tahun 1963, dia telah memiliki lebih dari 600 gerai di Amerika Serikat dan Kanada. Dalam beberapa tahun, jumlah gerainya mencapai 900 unit.
termasuk beberapa di Inggris dan Jepang. Ayamnya sangat populer dan model waralabanya sangat sukses besar. Akhirnya, Sanders pun berhasil. Namun, itu bukan akhir dari cerita. KFC berkembang dengan sangat pesat. Tetapi suatu hari, sekelompok pengusaha dan investor yang dipimpin oleh seorang berusia 29 tahun bernama John Brown datang kepada Sanders dengan membawa penawaran. Mereka ingin membeli bisnisnya. Awalnya, Sanders tentu menolak tawaran mereka. Bisnisnya bagaikan anak baginya, dan dia khawatir mereka akan merusaknya. Tetapi, John tidak mau melepaskan Sanders begitu saja. Dia menaikkan tawarannya menjadi $2 juta dan bersumpah tidak akan mengubah resep sang kolonel dan akan menjaga kontrol kualitas yang tinggi. Dia juga ingin Sanders tetap menjadi penasehat dan duta perusahaan karena percaya bahwa kehadiran Sanders sebagai wajah perusahaan adalah suatu aset pemasaran terbesar mereka. Pada tahun 1964, Sanders akhirnya setuju untuk menjual bisnisnya. Dia berusia 73 tahun saat itu dan menganggap ini akan memberinya sedikit lebih banyak waktu untuk menikmati masa tuanya. Namun pada tahun 1971, John Brown memutuskan menjual perusahaan kepada sebuah konglomerat makanan raksasa, dan itulah ketika segalanya mulai berubah. Tidak seperti John yang setuju untuk tidak menyentuh resep sang kolonel, pemilik baru KFC tidak melakukan itu. KFC berkembang dengan cepat dan ingin mempercepat prosesnya. Jadi, mereka membuat beberapa perubahan pada resepnya. Sanders yang mengetahui hal itu sangat tidak puas dengan perubahan-perubahan yang dilakukan KFC di bawah pemilik baru. Sehingga, dia membuka restoran kompetitifnya sendiri dengan nama Claudia Sanders The Colonel's Lady Dinner House. Ini kemudian menyebabkan KFC menggugat Sanders mengenai klaim hak cipta, dan Sanders membalasnya dengan menggugat pemilik baru KFC yang menyalahgunakan citranya dalam mempromosikan produk yang tidak pernah dia kembangkan. Akhirnya, mereka mencapai kesepakatan, dan Sanders dibayar $1 juta tetapi harus mengubah nama restorannya menjadi Claudia Sanders Dinner House. Restoran itu masih ada hingga saat ini, dan merupakan satu-satunya tempat untuk mendapatkan ayam goreng asli sang kolonel.